Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Tika Devi, NIM 240401020088. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulangan ujian akhir semester saya di mata kuliah Jaringan Wireless dan Mobile, kelas IFN22, Prodi S1 PJJ Informatika, dengan dosen Dr. Ucuk Darussalam STMT. Jelaskan prinsip kerja dari sistem 5G dan 6G. Apakah keunggulan dan masalah masing-masing sistem? 5G atau Fifth Generation merupakan generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel. Dengan menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih stabil, dan kapasitas yang lebih besar dari jaringan sebelumnya. Jaringan tersebut lebih cepat dan lebih andal daripada jaringan 4G dan berpotensi mengubah cara kita menggunakan internet untuk mengakses aplikasi, media sosial, dan informasi. Menurut laporan dari FIFA, kecepatan respon 5G bahkan 10 kali lebih cepat daripada 4G, dengan kecepatan rata-rata mencapai 500 Mbps, dibandingkan dengan hanya 30 Mbps untuk 4G. Dalam kondisi normal, kecepatan 5G bahkan mencapai 10 Gbps, sementara 4G hanya mencapai 100 Mbps. Kecepatan yang luar biasa ini membuka peluang baru dan dalam streaming, video konferensi, bermain game, dengan minimnya buffering atau delay. Prinsip kerja 4G. Standar global yang menyajikan antarmuka udara nirkabel yang lebih mampu daripada pendahulunya. Spektrum yang tidak dimanfaatkan oleh 4G akan menjadi bagian integral dari jaringan ini, menjanjikan kecepatan dan keterhubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antena yang inovatif menggunakan teknologi MIMO masif, memungkinkan pemancaran dan penerima untuk mentransfer lebih banyak data secara simultan, membuka pintu bagi pengalaman digital yang lebih kaya. Namun, keunggulan 4G tidak hanya terletak pada spektrum baru. 5G merangkul konsep jaringan heterogen yang terkonvergensi, menggabungkan teknologi nirkabel berlisensi dan tidak berlisensi. Dengan demikian, 5G memperluas bandwidth yang tersedia, membawa manfaat signifikan bagi pengguna yang semakin bergantung pada konektivitas yang cepat dan handal. Keunggulan 5G, hemat energi, minim kemungkinan delay, koneksi yang lebih luas. Kelemahannya, keamanan dan privasi yang rendah dan rentan terhadap serangan siber. Kepadatan frekuensi radio dan spektrum radio yang sudah penuh, dan daya tembus yang terbatas. 6G atau generasi ke-6 merupakan jaringan seluler generasi ke-6 yang diharapkan dapat membawa kecerdasan nirkabel. Teknologi ini akan menjadi pengembang di bidang Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, Virtual Reality atau VR, dan Augmented Reality atau AR. Untuk kecepatan yang lebih tinggi, maka menggunakan gelombang terahertz hingga 1 Tbps. Dengan mengelola jaringan secara otomatis dan efisien dengan menggunakan AI. Lalu mendukung realitas virtual atau VR, Augmented Reality atau AR, dan komunikasi holografik. Serta untuk meningkatkan keamanan tingkat tinggi, maka menggunakan kriptografi kuantum. Keunggulan dari 6G adalah
kecepatan yang sangat tinggi hingga 1 Tbps, dan peningkatan bandwidth serta kecepatan, dengan potensi kecepatan data hingga terabit per detik, yaitu latensi utara yang rendah, keamanan yang lebih baik dengan enkripsi kuantum, dan komunikasi lebih interaktif yang didukung dengan VR atau AR yang lebih realistis. Masalah 6G yaitu teknologi yang mahal untuk dikembangkan karena masih dalam proses penelitian. Yang kedua, jangkauan sinyal terbatas dari 5G karena menggunakan frekuensi lebih tinggi. Yang ketiga, dibutuhkan infrastruktur baru yang lebih kompleks. Jelaskan prinsip kerja dari layanan internet berbasis satelit, contoh Starlink. Jelaskan keunggulan dan kelemahannya dari Starlink tersebut. Starlink menyediakan layanan internet berbasis satelit dua arah yang dapat diterima dengan terminal pengguna Starlink, router, Wi-Fi, satu daya, dan dudukan. Kit dan layanan Starlink merupakan hal baru, sedang dikembangkan, dan dapat berubah. Sasaran kinerja Starlink akan diubah oleh SpaceX dari waktu ke waktu berdasarkan pengalaman dan inovasi. Penggunaan Starlink biasanya merasakan kecepatan unduh antara 25 dan 220 Mbps, dengan sebagian besar pengguna mengalami kecepatan di atas 100 Mbps. Kecepatan unggah biasanya antara 5 dan 20 Mbps. Latensi berkisar antara 25 dan 60 mdtk di darat dan 100 mdtk di lokasi terpencil tertentu. Kecepatan ini membuat Starlink cocok untuk streaming, panggilan video, game online, dan penggunaan internet rumah tangga lainnya. Pada saat pengiriman, kit Starlink harus dapat menghubungkan pelanggan ke layanan yang tetap utuh serta dapat dioperasikan selama minimal 12 atau 24 bulan setelah pengiriman, jika mengikuti petunjuk pemasangan tersebut. Kit dirawat dengan hati-hati, tidak mengalami kerusakan fisik, kondisi cuaca ekstrim, atau terhubung ke perangkat pribadi yang sudah tua atau rusak. Dan jika layanan digunakan dalam peta cukupan Starlink, pelanggan harus mengikuti petunjuk pemasangan dan menghubungkan terminal Starlink langsung ke peralatan jaringan seluler, tanpa tambah kabel, stop kontak, atau perangkat lain apapun yang bertujuan untuk memperluas jangkauan tautan antara kedua komponen. Kelebihan penggunaan Starlink yaitu konektivitas di daerah terpencil. Keunggulan utama Starlink adalah kemampuan untuk membawa akses internet ke daerah-daerah terpencil di Indonesia yang sebelumnya sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Ini mencakup daerah-daerah seperti desa-desa terpencil atau pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan akses internet yang memadai. Yang kedua, koneksi cepat. Dikutip dari website resmi Starlink, bahwa penggunaan Starlink biasanya mendapatkan kecepatan unduh berkisar antara 25 hingga 220 Mbps, dengan mayoritas pengguna memiliki kecepatan di atas 100 Mbps. Untuk kecepatan unggah biasanya berkisar sekitar 5 hingga 20 Mbps. Latensi atau jeda waktu berkisar antara 25 hingga 60 ms di daratan dan lebih dari 100 ms di lokasi terpencil tertentu seperti lautan, pulau-pulau Antartika, Alaska, dan utara Kanada. Kecepatan ini memungkinkan Starlink digunakan untuk aktivitas seperti streaming, panggilan video, bermain game online, dan penggunaan internet. Yang ketiga yaitu instalasi mudah. Antena Starlink yang sering disebut dish diklaim memiliki instalasi yang relatif mudah. Pengguna dapat memasangkan sendiri dengan bantuan panduan. Ini dapat memungkinkan akses yang lebih cepat ke layanan internet, terutama di daerah yang sebelumnya tidak memiliki infrastruktur internet yang baik. Kekurangan penggunaan Starlink.
Yang pertama yaitu biaya tinggi. Salah satu kekurangan utama Starlink adalah biaya yang terkait lebih tinggi karena penggunaan perlu membeli perangkat antena dan modem yang mungkin mahal. Selain itu, biaya bulanan layanan Starlink juga dapat lebih tinggi daripada layanan internet kabel atau serat optik tradisional. Yang kedua, customer service yang kurang memadai. Beberapa pelanggan Starlink mengalami pengalaman buruk dalam memesan layanan Starlink. Yang ketiga, bergantung terhadap cuaca. Salah satu kelemahan lain dari Starlink adalah kebutuhannya akan pandangan yang tidak terhalangi ke langit. Frekuensi yang digunakan tidak hanya terpengaruh oleh bangunan, pohon, dan benda-benda padat lainnya. Molekul air juga dapat mengakibatkan gangguan sinyal. Dalam beberapa situasi, disarankan untuk memasang antena di atap atau bangunan lainnya yang lebih tinggi dari penghalang yang mungkin ada. Jelaskan prinsip kerja LiFi. LiFi atau Light Fidelity merupakan sebuah metode baru untuk mengirimkan paket data berkecepatan tinggi berbasis nirkabel yang menggunakan spektrum cahaya yang terlihat. Data seperti audio, video, web, dan informasi aplikasi dikirim dari server pada jaringan lokal maupun internet dalam bentuk biner. Ini yang biasa disebut streaming. Sebelum data diteruskan ke lampu LED, terdapat komponen lamp driver yang sebagai pengendali. Kelebihan LiFi, yaitu tingkat kecepatan data. Kapasitas lebih besar, tidak cuma lebih cepat. LiFi memberikan keuntungan pada kapasitas yang lebih banyak. Yang ketiga, tingkat efisiensi. Penggunaan sistem LED memungkinkan implementasi LiFi yang relatif mudah. Apalagi lampu LED saat ini menjadi sarana pencahayaan utama. Sebagai tambahan, LED butuh energi listrik yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan WiFi. Kekurangan LiFi tidak cuma kelebihan. Kekurangannya yang dapat melekat pada teknologi LiFi yaitu terbatas digunakan dengan medium cahaya. Penggunaan cahaya LED memang memberikan tingkat kecepatan tinggi dan kapasitas lebih besar. Hanya saja, manfaat itu bisa diperoleh dengan catatan cahaya dapat menyala terus-menerus tanpa gangguan. Proses transmisi biasa berhenti ketika lampu tiba-tiba mati. Yang kedua, rentang jarak yang sangat terbatas. Lingkup transmisi data dari LiFi sangat terbatas. Pemanfaatannya kurang efektif ketika digunakan untuk proses transmisi data dengan jarak jauh. VLC atau komunikasi cahaya tampak. Sistem VLC adalah telekomunikasi komunikasi nirkabel optik yang menggunakan sinyal cahaya tampak untuk mengirim data dengan memanfaatkan spektrum cahaya tampak 400 hingga 800 THz. FLC menggunakan bohlam LED untuk mengirimkan informasi melalui sinyal cahaya yang termodulasi cepat, yang diubah menjadi sinyal elektronik oleh fotodetektor dan proses lebih lanjut oleh komputer. Cara kerja FLC terdiri dari dua bagian, yaitu pemancar dan penerima. Cahaya yang dipancarkan dari bohlam LED berfungsi sebagai media untuk membawa data melalui jaringan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemancar menyalurkan data dalam bentuk sinyal cahaya yang berdenyut cepat, yang diterima oleh perangkat penerima dan diubah menjadi daya listrik. Sistem transmisi data dapat dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan fisik, yang didasarkan pada hubungan antara peralatan fisik dan media untuk membawa data. Yang kedua, lapisan mat, yang berfokus pada data, bergerak, dan penerimaan selanjutnya. Yang ketiga, lapisan aplikasi, menangani bagaimana sinyal cahaya diubah menjadi sinyal listrik, dan kemudian ditafsirkan lebih lanjut oleh komputer agar dapat dibaca oleh manusia. Kelebihan FLC, yaitu kecepatan transfer data tinggi.
Sistem VLC bergantung pada gelombang cahaya berkecepatan tinggi untuk mengirimkan data. Yang kedua, latensi rendah. Jaringan cahaya memerlukan koneksi langsung antara pemancar dan penerima, maka menghilangkan kebutuhan akan pemrosesan sinyal yang rumit dan penundaan dalam penerimaan data, sehingga menghasilkan latensi yang rendah. Yang tiga, keamanan lebih tinggi. Teknologi cahaya hanya dapat mengirimkan sinyal dalam era jangkauan terbatas karena cahaya tidak dapat menembus objek buram, seperti dinding atau furnitur. Akibat jaringan FLC dengan mudah dibatasi dalam zona yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak dapat dijangkau oleh perangkat yang berada di luar area tersebut. Dengan menambah lapisan keamanan fisik ke sistem FLC, maka keamanan jaringan dan privasi data terjaga dengan lebih baik. Kekurangannya yaitu biaya pemasangan yang tinggi, karena memerlukan penggunaan bohlam LED khusus untuk mengirimkan informasi dan penerima pelengkap untuk menginventarisasikan sinyal pembawa data. Yang kedua, jangkauan terbatas. Karakter fisik gelombang cahaya membuat sinyal tidak mungkin melewati objek yang tidak tembus cahaya, mengakibatkan sebagian besar koneksi optik dari kabel tidak dapat mengirimkan data. Yang ketiga yaitu masalah dalam aplikasi luar ruangan. Karena bergantung pada cahaya tampak sebagai media transmisi data FLC, dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya kekuatan sinyal dan menurunkan kecepatan akses. Jelaskan cara kerja Internet of Things berbasis wireless teknologi dan berikan contoh penerapan dan keunggulannya. Internet of Things atau IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik, dan objek lainnya terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Dengan IoT, penggunaan dapat terkoneksi untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari pencairan informasi hingga pengelolaan data tanpa perlu campur tangan manusia. Cara kerja dengan menghubungkan berbagai perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, ke jaringan internet. Internet of Things bekerja dengan cara menghubungkan perangkat yang memiliki alamat IP address unik ke internet. Alamat IP ini memungkinkan setiap perangkat untuk dikenali secara individu dalam jaringan dan berkomunikasi satu sama lain. Berbagai perangkat yang biasa kita temui sehari-hari seperti sensor, kamera, dan speaker adalah beberapa contoh dari objek yang dapat terhubung ke IoT. Setiap perangkat tersebut berperan sebagai pengumpul data. Misalnya, sensor suhu dapat memantau perubahan suhu dalam suatu ruangan dan mengirimkan data tersebut ke cloud atau perangkat lain yang ditentukan. Setelah data diterima, ia dapat diolah dan analisis untuk membuat keputusan yang diperlukan. Sebagai contoh, jika suhu ruangan meningkat di luar batas yang diinginkan, sistem otomatis bisa mengaktifkan pendingin udara secara otomatis. Contoh penerapan IoT di berbagai sektor. Yang pertama, bisnis. IoT memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Mesin dan perangkat bisnis dapat terhubung ke jaringan IoT, memungkinkan pemantauan kinerja secara real-time. Yang kedua yaitu pendidikan. Pada sektor pendidikan juga turut mengadopsi sistem IoT untuk administrasi perpustakaan dan pemantauan absensi siswa serta staf. Semua aktivitas terhubung dengan internet, menyajikan data secara real-time untuk mendukung efisiensi operasional sekolah atau kampus. Yang ketiga yaitu transportasi, membawa inovasi yang signifikan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Salah satunya contoh nyata adalah manajemen transportasi publik di Seoul. Yang keempat yaitu kesehatan, memungkinkan tenaga medis untuk memantau kondisi pasien secara langsung. Informasi kesehatan seperti riwayat penyakit dan tekanan darah dapat dipantau dengan mudah melalui perangkat yang terhubung. Yang kelima, industri otomotif. Digunakan untuk meningkatkan efisiensi produk keamanan kendaraan dan pengalaman penggunaan.
Misalnya, sensor IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi mesin secara real-time. Keunggulannya yaitu efisiensi. Konsep IoT dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, industri, dan rumah tangga. Ini membantu meningkatkan efisiensi aktivitas perusahaan serta mengurangi biaya produksi dan konsumsi energi. IoT juga memberikan kontrol lebih baik atas penggunaan energi, memungkinkan pengguna untuk mengatur batas minimal dan maksimal penggunaan sumber daya atau perangkat. Yang kedua yaitu hemat biaya operasional, memungkinkan pemeliharaan perangkat dengan memantau dan menganalisis data secara real-time. Dapat membantu menangani pekerjaan yang kompleks, mengurangi pengeluaran biaya sumber daya manusia. Dengan demikian, perusahaan atau individu dapat menghemat biaya tanpa perlu investasi besar dalam peralatan baru atau membayar gaji karyawan. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan sistem kerja yang kompleks menggunakan sensor, pengguna dapat memberikan perintah dan melakukan aktivitas dengan mudah. Proses akses yang cepat dan akurat memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data terbaru. Ini membantu perusahaan atau individu mengidentifikasi peluang dan kekurangan, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dengan begitu, IoT tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.